Terdengar Tiara memanggil nama ibunya. Aku menatapnya sedih. Vira segera menggendong Tiara lalu mencium pipinya penuh sayang. Sama papa nggak kangen nih? Candaku sambil mencubit gemas pipinya. Enggak, papa kan suka kerja aja. Jawaban polos Tiara membuat hatiku tercubit. POV Leo. Akhirnya aku putuskan untuk menerima panggilan itu. Aku berjalan keluar, menghidupkan mesin motorku. Pura-pura manasin mesin motor. Aku berdiri di samping motor, menghadap pintu utama rumahku, agar tahu saat Vira keluar dari rumah. Ya, aku mulai berbohong lagi. Maafkan mas sayang, mas hanya ingin tahu Salma mau ngomong apa sebenarnya. Halo, sapaku, ditelepon kepada Salma. Aku bicara dengannya pelan, agar Vira tak curiga. Kenapa lama sekali ngangkat teleponnya mas? Ku dengar suara Salma marah, ketus dan sedikit keras. Apaan sih? Masih untung aku mau terima panggilan kamu. Aku menggerutu dalam hati. Ada apa? Tanyaku ketus. Sekarang kamu berani ya bicara ketus dan kasar gitu sama aku? Salma kembali marah padaku. Iya, mau apa? Sekarang aku melembutkan suaraku sedikit. Aku mau ketemu. Tadi itu banyak orang. Gak jelas bicaranya. Ketusnya lagi. Gak bisa. Aku sudah bilang kan sama kamu, kita udahan. Aku mau merajut hidupku dengan baik, seperti sebelum kamu datang. Aku berkata penuh keyakinan. Entahlah, jika ketemu langsung, aku pasti gak kuat mengatakan ini semua. Apalagi jika melihat dia menangis sedih di hadapanku. Kemarin, aku berani bilang seperti itu karena ada banyak orang, termasuk Vira. Aku gak terima. Demi apapun, aku akan terus menganggapmu kekasihku, pacarku dan suamiku. Tak akan aku biarkan kamu pergi dariku, apapun dan bagaimanapun alasannya. Aku bisa mendengar Salma berteriak dari seberang sana. Hatiku terasa sedih dan kasihan sebenarnya. Walau bagaimanapun, aku masih ada rasa padanya. Entahlah, saat ini apa yang harus aku lakukan padanya? Aku hanya bisa berdoa agar kamu bahagia dan menemukan cinta sejatimu, Salma. Maaf jika aku menyakiti hatimu, ucapku dengan lembut. Tut, tut. Aku tutup panggilan itu dan kuhembuskan nafasku. Mas, ayo. Aku terkejut mendengar suara Vira. Rasanya tadi aku terus menatap ke arah pintu, tapi tanpa aku sadari aku sudah dalam posisi memunggungi pintu. Iya, aku tergagap-gagap. Aku takut Vira mendengar percakapanku barusan. Aku takut dia salah paham. Saat dia sudah duduk di atas motorku, aku menyodorkan helm padanya. Gak usah pakai helm mas, deket ini masih dalam satu RW. Aku senang nada bicaranya tidak seketus tadi. Kita sekalian jalan-jalan. Mas ingin ngajak kalian ke alun-alun kota, jawabku sambil menoleh sebentar. Aku sudah tanggung kesiangan, jadi gak berangkat kerja. Kutatap istriku dari spion motor. Sepertinya dia sedang berpikir. Mungkin antara mau dan tidak mau menerima ajakanku ini. Baiklah, jawabnya datar. Aku tersenyum senang. Mungkin ini langkah awal yang baik menurutku. Untuk Tiara mas, dia tidak pernah kau ajak pergi jalan-jalan akhir-akhir ini. Ucapan Vira seakan menyentil hatiku.
Selama beberapa bulan terakhir ini, tepatnya saat mulai berhubungan dengan Salma, aku memang selalu mengajak Salma dan Elin jalan-jalan kemanapun. Bukannya Vira dan Tiara. Aku sadar, aku sungguh jahat. Iya, maafkan Mas ya. Aku menghela nafasku, menggenggam tangan Vira yang berpegangan di pinggangku. Sudah Mas, kapan jalannya? Ku dengar suara Vira sedikit kesal. Hehe, iya, ayo. Aku terkekepalan. Aku bisa melihat sekilas senyuman tipis Vira tersungging dari sudut bibirnya. Aku merasa bahagia. Yes, aku berteriak dalam hati. Kulajukan motorku segera dengan kecepatan biasa saja. Beberapa menit kemudian, kami sampai di depan rumah. Tiara terlihat sedang bermain dengan beberapa orang anak seumurannya di teras rumah ibuku. Dan ibuku duduk di kursi yang ada di teras memantau cucunya. Leo, Vira, kalian jemput Tiara ya? Ibu menghampiri kami dan bertanya sambil menerima uluran tanganku untuk salim. Kucium punggung lengan ibuku. Seburuk apapun aku, ibu adalah orang yang paling aku hormati dan aku sayangi. Dengan takaran berbeda dari sayangku terhadap istriku tentunya. Vira mencium punggung tangan ibuku juga, lalu memeluknya erat. Aku tak tahu apa maksudnya, tapi ibuku mengusap punggung istriku sambil berbisik. Aku tak tahu apa yang dibisikkan ibuku. Habis pelukan, terlihat mata istriku yang memerah. Dia sepertinya berusaha menahan tangisannya. Sepertinya aku memang sangat membuat hatinya terluka. Maaf, hanya itu yang selalu ada di hatiku. Permohonan maaf untuk istriku tercinta. Ma, terdengar Tiara memanggil ibunya. Aku menatapnya sedih. Vira segera menggendong Tiara, lalu mencium pipinya penuh sayang. Sama papa enggak kangen nih, candaku sambil mencubit gemas pipinya. Enggak, papa kan cuma kerja aja. Jawaban polos Tiara membuat hatiku tercubit. Mau kemana? Tanyaku lagi. Dia sepertinya sedang berpikir. Udah tahu atau mau papa yang kasih tahu? Jika dia bingung, aku akan mengajaknya ke alun-alun kota saja. Ara, mau berenang saja. Dia terlihat sumringah dan penuh harap. Lagi-lagi hatiku terasa sedih. Minggu kemarin baru saja aku pergi mengajak Salma dan Elin berenang ke kolam renang yang lagi hit di kota ini. Aku menoleh ke arah Vira. Ku tatap dia dengan lembut. Mas, dia beberapa kali bilang ingin ke kolam renang. Vira berkata dengan suara pelan sambil menatapku. Sudah, ngobrolnya di dalam aja. Ayo masuk. Ibuku memotong obrolan kami. Rencananya Leo ingin ngajak Vira sama Tiara jalan-jalan, Bu. Mumpung libur kerja, jawabku pada ibu. Ibuku tersenyum, terlihat sangat senang. Bagus itu. Kalau gitu ajak aja ke kolam renang X yang lagi rame di medsos itu. Biar ibu siapkan bekal untuk kalian. Ibu dengan antusiasnya segera masuk ke dalam rumah. Entah mau apa, aku gak tahu. Papa, jadi gak ngajak Ara ke kolam renang? Tanya Tiara penuh harap. Jadi dong. Aku mencubit pipinya lagi. Acik! Tiara ketawa riang. Kalau gitu, kita harus pulang dulu. Nyiapin pakaian ganti dong, Mas. Vira tersenyum tipis. Lumayan, ada kemajuan pikirku. Iya, ayo pulang dulu.
Aku bersiap naik motor, sedangkan Vira dan Tiara masuk ke rumah untuk pamit pada ibuku. Kulihat ibu, Tiara, dan Vira keluar dari pintu. Ya udah, semoga senang ya mainnya. Dan kamu, Leo, jaga dan sayangi anak istrimu ini. Ibu berkata sambil menepuk punggungku setelah sampai di sampingku. Iya bu, pasti, jawabku sambil tersenyum. Kami pamit dulu bu, terima kasih untuk bekalnya. Vira dan Tiara pun salim. Aku juga sama salim dari atas motorku. Kami pun pulang menuju rumah untuk mempersiapkan pakaian ganti untuk berenang. Rumah Leo. Vira, Leo, dan Tiara pun sampai di rumah. Leo dan Tiara menunggu di teras. Sedangkan Vira masuk ke dalam menyiapkan pakaian ganti untuk mereka. Ting, sebuah pesan masuk ke ponsel Leo. Dilihatnya ternyata pesan dari Salma. Mau apa lagi sih? Gumam Leo pelan. Namun, tak urung dibacanya juga. Aku kangen, lagi di mana? Bisa ketemu. Dengan tanpa malunya, Salma berkirim chat, padahal udah diputusin. Leo segera membersihkan semua chat dari Salma dan langsung memblokir nomornya. Tak mau kalau Vira marah saat tahu Salma masih berkirim pesan. Mas, ayo. Terdengar suara Vira di sampingnya. Udah siap. Leo gelagapan. Dia menoleh ke arah Vira dengan wajah terkejut. Tampak Vira sudah berdiri dengan sebuah tas tote bag ukuran besar yang berisi pakaian ganti untuk mereka bertiga. Mam, kita jadi pergi berenang? Tiara bertanya dengan antusias. Bola matanya berbinar. Jadi dong sayang. Tuh, Mama udah bawa persiapannya. Leo yang menjawab sambil menggendong Tiara. Yeay! Tiara berteriak dengan diiringi tawa riangnya. Yuk, biar gak terlalu siang. Vira berjalan duluan menuju motor. Leo mengikuti sambil menggendong Tiara. Mereka pun segera naik motor dan Leo mulai melajukan motornya. Di sepanjang jalan, Tiara terus berceloteh karena bahagia. Vira terus menjawab semua pertanyaan gadis kecil itu dengan senangnya. Leo sesekali melirik dari spion. Kenapa aku bisa melupakan anak dan istriku sendiri sih selama ini? Leo merasa sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Kolam renang. Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, mereka pun sampai di kolam renang X. Setelah membeli tiket, mereka pun masuk dan mulai berganti pakaian di ruang ganti. Sini sama ayah, di sebelah sana ada kolam renang yang tidak dalam loh. Leo langsung menggendong Tiara menuju kolam yang dangkal. Vira tersenyum kecut mengikuti dari belakang. Wah, sudah hafal banget ya. Apa sebelumnya sudah sering kemari? Gumam Vira dalam hati. Piur. Yeay! Tiara tertawa senang saat dia melompat ke air. Leo menemaninya dan mengajarinya berenang. Ayo turun, ajak Leo pada Vira. Meski enggan, akhirnya Vira turun juga. Mereka bertiga terlihat bahagia hingga sapaan seseorang membuyarkan kebahagiaan mereka, terutama Vira.
Papa! Anak kecil berusia 5 tahunan mengguncang lengan Leo. Sontak saja, wajah Vira berubah memerah karena kesal. Elin, Salma, Leo terkejut melihat mereka berdua ada di sini. Kita memang jodoh, Mas. Buktinya ketemu terus. Salma berkata lembut dengan senyuman yang tersungging. Berbeda dengan raut wajah Leo yang berubah memucat. Leo menatap Vira dengan raut yang terlihat cemas. Vira balas menatapnya dengan dingin. "Ini papaku," pekik Tiara sambil melepaskan tangan Elin dari lengan Leo. "Siapa bilang?" Elin hendak mendorong tubuh Tiara. Dengan cepat Vira menepis tangan anak pelakor itu. Salma gak terima. Dia mendorong keras tubuh Vira. Biur! Vira jatuh di kolam renang. Dia terduduk dengan sempurna, membuatnya merintih kesakitan karena pantatnya yang duluan mencium lantai kolam yang dangkal itu. "Berani kamu sama aku?" Salma tersenyum sinis. Sudah, malu," pekik Leo menatap mereka bergantian. Leo menggenggam jemari tangan Salma dan berbisik. Vira menatapnya kecewa melihat pemandangan itu. Terima kasih ya karena kalian udah nonton videonya sampai selesai. Beri dukungan channel ini dengan subscribe, like, dan komentarmu juga. Ditunggu juga saran dan kritikmu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Mira Story Channel.